Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ning Hanifah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual dari modul 11A6, yaitu mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih ingatkah semboyan Ki Hajar Dewantara? Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangun Karsa, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Apa itu Ingarso Sung Tulodo? Ingarso Sung Tulodo itu yaitu seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Kemudian apa itu Ing Madya Mangun Karsa? Ing Madya Mangun Karsa yaitu seorang pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide di tengah atau di antara murid. Jadi di tengah seorang pendidik harus bisa memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Apa itu Tuturi Handayani? Yaitu seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sedangkan, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Tugas pendidik itu yaitu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak tersebut dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, tetapi dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik,
Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga menjadi manusia dan anggota masyarakat yang berperilaku baik. Pendidikan anak berhubungan sekali dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Secara perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. SMK Negeri 1 Cipaku adalah SMK negeri yang berada di Kabupaten Ciamis, terdepan bidang agribisnis dan agroteknologi. Pembentukan karakter siswa SMK Negeri 1 Cipaku dapat dilakukan dengan kegiatan pembiasaan positif. Salah satunya yaitu yang pertama pelaksanaan apel pagi dan apel petang. Yang kedua pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara hari besar nasional lainnya seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dengan pembiasaan sholat berjamaah, baik sholat duha, sholat zuhur ataupun sholat asar secara berjamaah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Jumat sehat setiap 2 minggu sekali dan juga Jumat berkah, yaitu dengan pengajian setiap 2 minggu sekali, pelaksanaan pengajian bersama-sama. Dan juga untuk siswa putri, setiap hari Jumat diberikan tablet penambah darah sebulan sekali. Selain itu, pada saat bulan Ramadan, anak-anak belajar untuk baca tulis Al-Quran yang dibimbing langsung oleh Bapak Ibu Guru. Pembentukan karakter murid SMK Negeri 1 Cipaku dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler berada dalam naungan organisasi siswa intrasekolah.
Adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler berada dalam naungan organisasi, contohnya yaitu Ikatan Remaja Masjid, PMR, Paskibra, Pramuka, FPSH atau Forum Pelajar Sadar Hukum, dan juga olahraga. Selain itu, pembentukan karakter kemandirian dapat dilakukan di literasi sekolah di perpustakaan sekolah. Literasi tersebut bisa dengan membaca buku ataupun literasi digital melalui internet. Pendidikan yang berpusat pada murid di SMK Negeri 1 Cipaku, kegiatannya yaitu salah satunya ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing jurusan. Untuk agribisnis, pengolahan hasil pertanian sudah berbasis teaching factory. Untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura berbasis kewirausahaan, agribisnis perikanan air tawar berbasis kewirausahaan, begitupun dengan agribisnis ternak tunggal sudah berbasis kewirausahaan. Sehingga diharapkan lulusan dari SMK Negeri 1 Cipaku dapat memiliki kemandirian dan kecakapan hidup. Tantangannya di sekolah kami yaitu yang pertama, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan yang terjadi saat ini masih banyak guru-guru yang melakukan pendidikan atau pengajaran yang berpihak pada guru atau teacher center. Kemudian yang kedua yaitu masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Untuk menjawab tantangannya tentunya kita memiliki solusi-solusi. Salah satu di antaranya yaitu yang pertama, guru harus mengupgrade ilmunya secara berkala dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode atau model yang bervariatif sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dan murid merasa nyaman belajar di kelas. Solusi berikutnya yaitu guru harus selalu memberikan keteladanan dalam segala hal. Di sini guru tidak boleh merasa bosan dalam memberikan keteladanan kepada murid-muridnya. Kemudian, guru harus bisa berinovasi dan kreatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.